Saudara, kita berjumpa lagi dalam katekese visual. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang disebut materia dan forma dari sakramen tobat. Sakramen tobat sebagai sakramen penyembuhan memiliki efek rekonsiliasi, persatuan kembali saya dengan Allah, saya dengan sesama, saya dengan diri sendiri, dan saya dengan lingkungan saya. Dalam kembalinya harmoni itu, maka diperlukan apa yang dinamakan materia dan forma. Materia dalam hal ini yang disebut satu, perlu adanya penyesalan. Penyesalan karena saya telah menolak kasih Allah kepada saya. Saya menolak kasih sesama kepada saya menolak kasih yang saya alami sebagai sebuah kemurahan hati yang dari hari ke hari selalu saya kemudian ingkari. Yang kedua, ada pengakuan. Saya sadar bahwa penolakan itu menyebabkan ketidaknyamanan dalam diri saya. Saya ingin mengembalikan rasa tenang, rasa damai, rasa nyaman. Maka saya ingin mengakukan semua penolakan itu dalam bentuk pengakuan dosa. Saya masuk ke ruang pengakuan dosa, saya menyatakan kepada Romo bahwa Romo, saya ingin mengaku dosa. Pengakuan dosa saya yang terakhir sebutkan sebulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, atau pada masa hari raya yang lalu. Kemudian dari keinginan menyatakan dosa itu, Romo pasti kemudian akan mengatakan silahkan mengaku dosa. Lalu dosa-dosa saya ialah. Nah saudara, setelah ada pengakuan dosa yang perlu disebutkan secara rinci spesifik halnya, kemudian kuantitasnya dan kualitasnya. Kualitas itu artinya kondisi yang menyertai atau maksud dari perbuatan tersebut. Hal berikut setelah pengakuan, materianya adalah ada penitensi dari Romo. Penitensi itu adalah nasihat-nasihat rohani yang harus dilaksanakan. Romo memberi nasihat 1, 2, 3 aspek-aspek yang dapat dikembangkan, dapat ditumbuhkan untuk mengembalikan lagi rasa syukur untuk relasi bersama dengan Allah ini dalam bentuk hidup yang baru. Karena penitensi ini adalah sebuah nasihat rohani, maka harus dijalankan. Lalu Romo akan memberi denda dosa dalam bentuk yang kemudian dinyatakan yang harus dilaksanakan. Itu sebagai materia. Sekarang formanya. Saudara, formanya Romo akan mengucapkan begini. Tuhan kita Yesus Kristus telah mengampuni dosa semua manusia. Dan kuasa itu diberikan kepada gereja. Atas kuasa yang aku terima dari gereja, aku melepaskan engkau dari dosa-dosamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan keterangan ini saudara jelas bahwa yang memiliki kuasa melepaskan, mengampuni dosa adalah Tuhan Yesus. Dan kuasa itu diberikan kepada gereja. Imam dalam hal ini saya mendapat kuasa itu. Kalau saya mendapat kuasa, berarti tindakan saya adalah atas nama gereja. Tujuan dari penerimaan sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi ini ada 3. Yang pertama, setelah menerima sakramen rekonsiliasi diharapkan tiap-tiap orang dari antara orang Katolik memiliki kultur, memiliki budaya untuk membentuk suara hati yang baik, yang terus-menerus dipertajam dengan kepekaan untuk hidup dalam rahmat Tuhan. Yang kedua, sakramen tobat ini atau sakramen rekonsiliasi ini membantu kita untuk melawan kecenderungan manusia berbuat yang jahat. Bahwa manusia dari dasarnya selalu membutuhkan sarana untuk membuat dia mampu bertahan, mampu dia untuk membangun diri yang lebih baik. Karena itu yang ketiga,
sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat ini dibutuhkan agar kita bisa berkembang dalam hidup rohani yang baik, menuju kepada keserupaan kita dalam figur yang digambarkan oleh Sang Kristus, biar tiap-tiap orang boleh mengikuti jalan hidup yang Dia tawarkan. Saudara, semoga berguna. Tuhan memberkati.